membedakan bank syariah sama bank konven. Oke, kalau di bank konven itu jelas antara nasabah dan bank adalah hubungannya adalah debitur kreditur. Itu hanya bahasa perbankan, betul kan? Debitur kreditur adalah orang kasih uang sama orang minjemin uang. Objeknya uang, parameternya waktu dan bunga. People, hari ini kita bertemu lagi. Topik hari ini berbeda daripada yang biasa kita pernah omongin. Ini benar-benar spesial. Kita akan bicara tentang syariah. Oleh karena itu kita bawa langsung, impor langsung, bukan orang Bandung untuk bicara tentang syariah. Welcome bro. Selamat siang, assalamulamaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, waalaikumsalam. Warga Bandung, sampurasun, ya kan? Gitu ya. Emang bisa bahasa Sunda lo? Enggak juga. Emang lo nggak pernah di Bandung kan bro? Nggak pernah di Bandung sih, pernah, cuman nggak pernah tinggal di Bandung. Iya, kalau pernah kan sering pulang pergi ya. Gitu. Nah ini kalau orang Bandung, teman-teman agent Bandung pasti nggak pernah lihat muka ini, karena muka ini tuh senengnya di kantor. Tapi untuk podcast demi Arabic People kita paksa datang ke sini bro ya. Iya betul. Jadi walaupun kondisi bulan puasa, karena yang minta dari Arabi Bandung, ya saya terpaksa dengan kondisi ini. Bukan terpaksa, senang sih sebenarnya. Kemarin sebenarnya udah dari Januari ya. Kalau Andi kita mau jauhin, cuma karena satu dan lain hal kondisi COVID yang masih naik dan turun, sehingga akhirnya alhamdulillah di hari Jumat yang barokah ini semoga Kok iya loh kita ya. di bulan Ramadan pula. Ini juga saya senang ya karena temanya pas banget ya. Bulan Ramadan hari Jumat kita membahas mengenai KPR syariah. Emang di skenario kan ini hari Jumat? Iya, hari Jumat. Nggak, di skenario kan hari Jumat postingnya? Enggak. Wah, Anda luar biasa kan. Emang udah takdir menentukan kita Iya betul. Iya. Beres podcast, sebentar lagi buka puasa lagi. Iya, cakep. Di mana kita cari cilok ya kan? Luar biasa. Bro, kenalan lu bro. Siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat buat teman-teman Arabi Bandung. Perkenalkan, nama saya Ferry Vinenko. Saya dari CMB Niaga Syariah. Kalau dari nama saya mungkin agak bingung ya, nama saya orang mana? Orang mana bro? Orang Itali loh, Vinenko. Orang Vinenko Itali. tuh bahasa Rusia. Widih. Serius. Widih. Browsing namanya ada nama Alexandro Vinenko. Itu tahun 82 dia ada cerita story yang mungkin bokap nyokap ngerasa terinspirasi kali ya. Siapa itu ya? Dia agent CGB Rusia. Kebetulan itu dicari-cari sekian negara dan ya bad newsnya dia ketangkep di Suta mana? Soekarno-Hatta di Indonesia. Kabur ke Indonesia. Oh serius? Iya, dan itu jadi fenomenal, viral lah kalau zaman sekarang ngomongnya. Jadi karena itu viral dan dia track recordnya ininya secara kepinterannya itu ya mungkin orang tua ngerasa wah siapa tahu berharap kali ya pinternya berharap bisa seperti itu. Iya, keren juga namanya. Iya. Berarti kalau ketemu dia jangan bilang selamat siang, ngomongnya ura. Iya. Okay. Dan at the end juga nggak pernah cita-cita juga kerja jadi bankers. Serius. Nggak pernah berpikir mau jadi bankers. Pengennya jadi spy? Enggak juga, karena kebetulan pengen ini sih jadi Tony Stark. Enggak sih, lebih kepada karena sebenarnya memang background dari keluarga anak kolong ya, jadi pengen jadinya tentara. At the end tapi balik lagi takdir. Kenapa? At the end very finance. Enggak kebetulan juga mungkin ya, tapi memang kebetulan kok iya ya ada korelasi gitu loh kan. Jadi ya itu sedikit ya, jadi kebetulan saya di CMB Niaga Syariah, Ko Handi pegang untuk consumer financing, pembiayaan untuk KPR syariah, kemudian juga kita punya pembiayaan untuk KTA syariah dan juga kita punya kartu kredit syariah. Oh, udah lengkap ya? Udah lengkap, termasuk auto yang syariah pun kita ada, cuman yang saat ini penjualan dari auto syariah menggunakan anak perusahaan kami di CMB Niaga Auto Finance ya. Nah, tapi jangan ngomong syariah dulu, Bro. Oke. Tadi menarik tuh sejarah hidup lu. Berarti teman-teman bisa Google aja siapa tadi namanya? Ferry Vinenko. Bukan. Alexandro Vinenko. Nah, Google aja, ketahuan umur dia. Kurang lebih ketahuan. Iya. Kelihatannya sih generasi milenial akhir. Milenial awal ya. Lu milenial awal kayaknya, Bro ya. Rahasia. Tapi kalau kecil nama saya Ferry Vinenko pasti juga muncul sih, banyak cerita tentang saya di situ. Oh iya. Aduh luar biasa. Selebriti dong berarti ya. Iya, jadi nggak perlu
repot-repot tinggal dicari Ferry Finenko akan muncul sih di Google muncul. Semoga langsung. bukan tertangkap. Oh enggak. Atau yang lagi heboh. Ya, jangan dibahas itu. Jangan dibahas itu ya. Oke. Enggak ada nama kan? Enggak ada. Yang baik-baik. Bro, lu tadi kan takdir lu atau rencana Tuhan lu kan lebih ke finance yang lu nggak predik kan? Kebetulan memang at the end akan seperti ini ya. Berarti lu emang lulus kuliah ke finance? Atau lulus kuliah, waduh, itu lulus kuliah seru banget ceritanya. Jadi memang kalau boleh dibilang lulus kuliah itu ya namanya dulu masih era tahun 2000-an lah ya, lulus-lulusnya itu 2000-an umur, catat ya, oke. Itu gue tuh pas kuliah pun gue nyambi, gue jadi IO. Di salah satu ini ya sebut agensinya cukup ternama. Di situ semester 5 gue kuliah nyambi, di situ seneng lah namanya kehidupan belajar. Wah seru ya kehidupan dunia IO. Jakarta itu? Di Jakarta, ya kan. Jadi main di above the line sama below the line juga sampai lulus kuliah. At the end ya namanya gaulnya sama artis-artis, gitu ya kan. Kita acara roadshow kayak gini. Jadi seneng lah kehidupan yang mungkin malam pagi gitu kan. At the end kebalik waktu lu ya? Ya sampai satu titik orang tua nasihatin. Tobat sih gitu ya. Visi lo kemana gitu okay. kan, karena pasti kalau happy ya pastilah nggak bakal pernah berakhir lah. Pas baru pengen happy terus, saya pikir bahwa hidup lo nggak sehat lama-lama, lo malam pulang pagi, karena udah berubah tuh jadi polanya dan itu susah tuh. Akhirnya kayak satu titik nge-apply di salah satu bank. Nggak boleh sebut merek ya? Boleh ya, oke. Daftar di salah satu bank, kerja di bank BII dulu. Zaman BII. Bank BII, yang BI-nya masih besar ya. Anak-anak generasi sekarang nggak tahu BI kan? Nggak tahu. Cek lagi umurnya. Cek kan? umurnya. BI itu udah jadi Maybank. Ya, sekarang udah jadi Maybank, betul. Jadi BII apply di sana. Kemudian di situ sebenarnya masuknya bukan di mortgage. Sales, bukan di mortgage, sempat di operation. Jadi sempat di service bahkan. Tapi nggak lama di situ kurang lebih sekitar setahun atau 2 tahun pindah ke sales. Di BI juga. BI juga. Zaman itu balik lagi di BI pun nggak nyampe setahun di hijack ke Permata. Jadi belajar banyaknya fundamentalnya di BI, terus mulai belajar untuk offline-nya Permata. Lu bagian 8 tahun. Mortgage. Oh, lu udah kenal mortgage di situ. Yes, jadi kenal di mortgage tuh di Bank Permata. Di Permata belajar banyak lah mengenai mortgage, dari mulai masuk jadi senior officer sampai jadi VP di Permata. Nah, teman kita yang lagi nonton yang banknya sama, ya nih. Selamat Anda bertemu dengan kakak senior. Ya, itu junior lu ya? Jangan sebut nama ya. Kalau Anda nonton ini senior, lu sempat ketemu nggak sama dia? Sempat jadi anak buah saya kan. Sempat ketemu di bawah saya. Iya. Rasa umur beda. Iya. Oke, bro, lu di mortgage 8 tahun. 8 tahun di mortgage Bank Permata. Habis itu sampai ketemu satu titik bahwa saya ingin sesuatu perubahan untuk hijrah, sehingga saya pindah ke CIMB Niaga Syariah. Langsung syariah. Langsung syariah. Karena memang mau ke syariah gitu loh. Oke. Jadi itu berapa tahun berarti lu di syariah? Di CIMB Niaga Syariah join 2016, masuk jalan 6 tahun lah ya. Lu lumayan lama ya? Iya, lumayan lama. Langsung kena CIMB Syariah langsung ke mortgage-nya atau? Mortgage kebetulan memang di sini challenging ya. Awalnya memang bisnisnya mortgage yang lumayan besar, abis itu pelan-pelan namanya consumer financing kan, tadi ada produknya yang kartu kreditnya, ada KTA-nya kita buat, kemudian juga ada autonya, jadi kita ngembangin ke semuanya sih. Itu di bawah divisi lo? Iya. Berarti tidak hanya mortgage dong? Yes. Berarti lu benar-benar pakar syariah dong? Pakar syariah sih belum ya, belajar Pak Andi. Iya. Nah bro, ini yang menarik pertanyaan gue. Lu kan dari mortgage waktu di Permata berarti main konven dong. Betul. Kesini ke syariah. Ada perbedaan nggak sih bro? Itu yang membuat saya career saya ya. Tadi Andi, kalau mungkin banyak masyarakat atau mungkin juga bankers area Bandung ya, atau bankers nasional mungkin bertanya, kan konven sama syariah sama aja. Saya begitu dulu berpikirnya. Lu mikirnya sama aja. Ya. Yang beda cuma gajinya lebih gede doang. Enggak juga, salah. Jadi sebenarnya kalau dulu orang yang berpikir, itu hanya beda nama. Ya, oke. Tapi kan perlakuan sama aja. Oke. Ternyata pas saya masuk, karena tadi saya kepengen tahuan saya belajar mengenai
saya pengen tahu mengenai syariah dan saya juga mau belajar Jadi syariah. waktu dulu masuk benar-benar tanda kutip bego tentang syariah. Bego banget. Oh, hanya karena Ya karena pengen dia tahu. ada sugesti juga memang untuk hijrah. Oke. Akhirnya terus belajar, akhirnya ternyata jadi kita jangan pernah mengejar sesuatu sebelum kita di posisi itu. Oke. Jadi saya tidak akan pernah bilang bahwa posisi profesi A ini salah atau nggak bagus kecuali kita sudah pernah di situ. Ya, Karena kan kita don't just by the cover ya, artinya nggak boleh lah. Betul. Pas saya masuk itu ternyata bener beda gitu loh. Jadi memang balik lagi ada sesuatu yang membuat menarik ialah karena kebanyakan masyarakat kita itu basicnya emang dari awal syariah. Basis dari awal syariah. Maksudnya banyak orang-orang yang di bank syariah tuh basicnya dari syariah. Oh, oke. Masuk jadi RM Ya, syariah. masuk, Jadi dia hanya mendapatkan satu visi. betul. Oh, syariah begini. Ya. Nah, saya kebetulan 12 tahun di konven jadi mendapatkan sesuatu yang beda dan saya akan jadi bisa membuat sesuatu yang mungkin ternyata ini loh uniknya syariah yang mungkin masyarakat banyak yang nggak tahu. Apa, Bro? Nanti di sesi kedua ya. Iya. Biar penasaran. Jadi banyak hal-hal yang balik lagi membuat masyarakat balik lagi kalau di kami ya di CMB Niaga berusaha untuk mendekatkan lebih kepada apa sih benefit yang bisa diberikan kepada nasabah. Ya, karena balik lagi basicnya yang mungkin masyarakat atau mungkin teman-teman Arebi Bandung tanya sama aja. Balik lagi masalah sama aja, mohon maaf beda kata beda makna. Widih, gila. Betul. Saya udah umur membeda wisdomnya. Iya, jadi beda kata beda makna. Karena setiap nama yang diberikan orang tua adalah doa. Ya. Ya, pada saat kok Handi diberi namanya Handi apa gitu ya. Pada saat diganti nama ini pasti orang tuh mungkin ada keberatan. Karena kan biasanya ucapan nama-nama itu dicari tuh susah loh. Kita punya anak kan beberapa hari ngiringin nama kan. Betul. Karena kita berharap. Jadi balik lagi kata itu mempunyai arti yang berbeda. Arti yang berbeda mempunyai perlakuan hukum yang berbeda. Nah, jadi buat sobat Arebi Bandung nanti buat lebih kenal apa sih KPR Syariah ya, hubungin teman-teman CMB Niaga Syariah ya nanti untuk bisa lebih kenal ya. Jago juga ya. Iya ya. Ada Sasha, ada Mbak Petra dan tim ya yang akan bantu. Nomornya ada di bawah ini. Hubungin di bawah ini ya kan. Kalau masih belum puas hubungin ke ini saya ya, Instagram saya bisa. Sebut dong Instagram dulu, Bro. Jangan nanti followers makin banyak. Bro, sebelum ke yang menarik tentang Niaga Syariah gitu ya. Lu kan 12 tahun. 8 tahun ya dari Permata 8 tahun, Maybank 4 tahun. 12 tahun konven. Di sini 6 tahun, mau 6 tahun. Ada perubahan nggak syariah ketika lu masuk sampai sekarang? Kan waktu lu masuk syariah kayaknya belum populer ya, masih baru mulai start. Iya, betul. Jadi pasti ada adjustable dong. Ya, balik lagi. Tadi berangkat dari kondisi pada saat orang yang masuk mungkin lebih kepada kita kolaborasi ya. Karena saya nggak pernah bilang bahwa kondisi keberhasilan CMB Niaga Syariah karena saya tidak. Ya, kolaborasi. Ya, saya hanya melengkapi aja. Poinnya adalah bahwa mungkin sebelumnya berangkat dari angle orang syariah. Nah, saya berangkat dari angle orang konven. Nah, waktu lu masuk syariah udah jam berapa lama di Niaga? Niaga sebenarnya syariah udah juga lama, dari 2004. Oh, sebenarnya kalau gitu pertanyaan gua, syariah mulai kapan di bank? Kalau 2004 itu? 2004. Itu mulai startingnya? CMB Niaga Syariah sudah ada. Syariahnya? Syariah. Kalau syariah tahun 92, pertama kali bank syariah berdiri tahun 92 yaitu Bank Muamalat. Muamalat? Yes. Oh. Itu. Bank konven mulai ada divisi syariahnya di? Beberapa bank baru membuka bank syariah sejak tahun 2000 ke atas karena sejak ada fatwa MUI. Oh. Gitu. Okay. Jadi nanti akan sedikit masuk kepada apa sih itu syariah gitu loh. Kalau emang berkenan saya akan coba jawab. Sekarang aja. Oh, sekarang ya. Oke. Apa itu syariah? Apa bedanya, Bro? Oke. Jadi gini, teman-teman Arebi Bandung sebenarnya serius nih, Pak Ustadz mau ngomong. Oh iya, Ustadznya keluar ya. Nah, balik lagi kalau kebetulan ya di dalam salah satu ya Islam itu mengajarkan mengenai bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, bagaimana berhubungan dengan sesama. Jadi kalau yang namanya berhubungan sama Tuhan itu semua sudah semuanya nggak boleh kecuali yang diajarkan, diajarkan oleh Nabi kita. Nah, kemudian juga kita diatur mengenai bagaimana kita kepada sesama. Nah, kepada sesama kebetulan diatur dalam arti gini, semuanya boleh, ya, semuanya boleh kecuali yang dilarang. Yang dilarang itu cuma gampang, ya. Jadi intinya kayak sekarang boleh gak kita transaksi, mohon maaf nih, pakai uang rupiah jual beli. Kan kadang-kadang mohon maaf, ada yang fanatik nih, Pak Andi.
wah itu nggak KPR-nya nggak sesuai syariah, dia bilang. Terus yang harusnya dia pakai. Ya kan ada masyarakat kita yang mungkin baru mengenal syariah, baru mengenal hijrah, dia bilang, oh harusnya pakai akad begini. Berarti saya sampaikan bahwa di Islam mengajarkan hukum itu mengacu kepada satu kitab Al-Quran. Yes. Ya kemudian ada hadis, buku hadis. Yang ketiga itu adalah mengenai ijma ulama atau fatwa dari negara situ. Yeah. Artinya kayak sekarang nih kita puasanya hari Jumat atau Sabtu atau Minggu. Yeah. Yang menentukan kita nggak bisa menafsir masing-masing. Yeah. Karena kan kita punya pakar, orang-orang yang memang mengerti. Betul. Akhirnya diputuskan dalam suatu rapat, betul. Bukan perorangan, dewan. Betul. Nah, akhirnya dibentukkanlah suatu kebijakan mengenai bank syariah itu di Indonesia baru tumbuh atau mungkin baru mulai ibaratnya banyak beberapa bank yang tahu karena sudah ada aturannya. Karena selama ini mungkin kita terbiasa dengan bank konvensional yang ternyata di 2000 sudah keluar fatwa mengenai bank syariah. Fatwanya di tahun 2000 gitu loh, bahwa ternyata pas ditelusuri bahwa ini yang mungkin lebih baik berbanking dengan yang syariah tadi karena ada pertimbangan satu dan lain hal gitu loh. Jadi sejak 2000 lah baru mungkin di 2001 2000 sekian sampai sekarang pun bahkan ada beberapa bank yang belum punya ada divisi syariahnya. Betul. Gitu. Jadi kan mungkin kalaupun juga banyak juga yang punya tapi nggak ada serius di market gitu kan, dan nggak serius dikerjain. Yes, agree gitu loh. Jadi balik lagi sekarang berangkat dari situ, makanya jadi tadi kalau cerita saya 12 tahun di konven masuk ke sini. Nah jadi saya bisa berkolaborasi sama teman-teman syariah yang sudah existing maupun teman-teman konven yang ada di CMB Niaga karena kita masih unit syariah. Ada dua. Iya, saya punya dua angle coba memadu-madankan. Ini loh sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Karena balik lagi, buat yang mohon maaf masyarakat kita yang mungkin non-muslim, syariah itu bukannya buat yang muslim ya, gitu loh. Kalau yang saya yang biasa saja. Padahal pada saat kita jangan tekankan Bapak atau KPR syariah itu bukan hanya untuk yang muslim. Nah, karena ini menarik teman-teman. Nah, ini masih karena identik dengan syariah itu Islam. Yes, agree. Betul. Exactly. Padahal tidak kan? Tidak, karena balik lagi sama kita kebetulan di CMB Niaga Syariah mengedepankan tekad bahwa syariah untuk semua. Jadi bukan hanya untuk kaum yang warnanya A, B, C, hijau, merah itu nggak ada. Kita nggak ada. Kita balik lagi kepada siapa yang membutuhkan produk kita. Padahal lu tahu di Kristen juga nggak boleh riba. Nggak tahu. Iya, ada. Oh gitu. Di Bible-nya kita juga mengajarkan tidak boleh riba. Oke. Dan sekarang saya sedikit cerita nih. Apa sih yang membedakan bank syariah sama bank konven? Oke, kalau di bank konven itu jelas antara nasabah dan bank adalah hubungannya adalah debitur kreditur. Itu hanya bahasa perbankan, betul kan? Debitur kreditur adalah orang kasih uang sama orang minjemin uang. Objeknya uang. Parameternya waktu dan bunga. Exactly kan? Nah, kalau di syariah, hubungan nasabah sama bank itu adalah partner atau mitra. Jual beli. Bisa jual beli, bisa sharing profit. Oke, namanya sharing profit, ada gak yang bisa jamin pasti? Nggak ada. Oke. Jadi kalau di bank syariah menggunakan pendekatan berbagi hasil. Kalau buat Arebi Bandung, buat nasabah pasti akan paham bahwa namanya bagi hasil tidak serta-merta selalu diuntungkan sama. Ya, tapi kalau bicara mohon maaf di saat ini di konvensional itu selalu menggunakan pendekatan kapitalisme. Ya kan? Floating. Siapa yang punya uang itu yang mempunyai posisi gitu kan. Sekian suka nggak suka ya udah silakan gitu. Tapi pada saat satu sisi ya balik lagi saya bicara lebih kepada konsep ya. Jadi kalau di bank konven menggunakan memang konsep hutang piutang sehingga parameternya bunga dan ada term and condition di kemudian hari. Di syariah juga ada term and condition. Cuman paling tidak dia tetap dikawal oleh fatwa-fatwa tadi. Kalau lebih jual beli makanya bahasanya margin. Betul. Jadi balik lagi sekarang kayak contoh saya membeli suatu aset harganya 1 juta. Kemudian saya jual kepada pihak lain 1.200.000 boleh nggak? Iya, margin. Boleh. Saya ngambil untuk 200.000 boleh. Jadi itu cuman mereka kadang-kadang masyarakat kita itu mungkin belum tahu, belum kenal. Nah, bro, mungkin lu bisa lebih detailin itu kan istilah jual beli kan nanti dibacakan waktu akad kan? Pada saat akad itu ada mengenai klausulnya lah ya, bahwa si A penjual beli sekian, beli berapa, untung berapa di situ diatur. Nah, soal pembeda konven dan syariah di akadnya juga beda kan? Beda klausul kan tadi saya bilang. Karena kan beda yang dilakukan. Yang satu adalah akad hutang piutang, yang satu adalah akad transaksi jual beli. Nah, itu bedanya ya. Teman-teman gitu. Bedanya itu ya. Yang satu kalau yang konven akad hutang piutang. Kalau yang syariah akad jual beli. Akad kerjasama. Ya kan? Yang kita punya MMQ musyarakah akad kerjasama kalau di konven apa sebutan dia?
Di Conven nggak ada kerjasama ya, karena boleh utang piutang aja kan. Oh, nggak ada ya. Oh, iya. Berarti di lu ada 2 akad. Iya, ada 2 akad untuk financing. Kerja. Iya, untuk yang financing kita di mortgage kita ada akad yang jual beli atau murabahah. Kebanyakan masyarakat sudah tahu bahasanya. Ya, itu. Ada lagi akad yang namanya kerjasama dengan menggunakan akad musyarokah mutanakisoh, ya bekerja sama antara bank sama si mitra. Tapi ketika gua pakai yang syariah, ini nggak dua-duanya kan, salah satu kan? Milih salah satu. Milih salah satu betul, kan? Betul. Karena balik lagi tadi saya bilang, satu pilihan kesepakatan yang kita pilih akan menentukan kepada dampak hukumnya. Gitu. Pada saat menentukan makna. Gitu lah. Rasa gua jadi jago sekarang. Iya. Menentukan makna. Iya, beda kata, beda makna, beda perlakuan hukum. Beda perlakuan hukum. Iya. Oke. Nah, Bro, ketika dengan begituan suka ada pertanyaan nggak yang beragama misalkan Muslim, udah tahu ini syariah, masih ada pertanyaan nggak ke mereka, kebingungan di kalangan mereka? Kalau di kalangan Kristen mungkin bingung. Iya. Jadi gini, karena balik lagi pada prinsipnya, ini mungkin kita boleh dibilang bank syariah kan baru. Walaupun mungkin saya sebut tadi mungkin dari tahun 92 atau mungkin tahun 2000, tapi kan puluhan tahunnya kan Conven. Jadi merubah mindset yang udah terbiasa dengan konsep hutang piutang itu agak butuh waktu, tambah lagi belum lagi di Islam tuh sering terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat melihat sesuatu perspektif kan. Tapi kan ini boleh, tapi ini boleh. Jadi ya memang masih adalah namanya challenge lah. Makanya di bank lu punya syariah spesialis. That's right. Ya, jadi kan? betul. Di bank lain makanya sama-sama RM atau AO atau apapun. Betul. Jadi memang balik lagi pentingnya orang yang expertise ya, subject matter expertise yang tahu mengenai akadnya seperti apa untuk meyakinkan tadi. Karena banyak mungkin ada juga mungkin beberapa institusi yang menggunakan quote and quote syariah loh gitu. Tapi mungkin di dalamnya pada saat implementasinya kok nggak sesuai dengan syariah gitu loh. Ya mungkin itu yang membedakan ya. Jadi mungkin paling tidak di sini di CIMB Niaga Syariah kita melengkapi. Dan yang menariknya untuk produk-produk kita bukan hanya bisa dibeli atau diperoleh dari cabang syariah. Gitu loh. Jadi seluruh cabang CIMB Niaga dari ujung Aceh sampai ujung Papua bisa menjual produk syariah. Oh ya? Yes. Itu menariknya di CIMB Niaga Syariah. Jadi kita nasabah-nasabah dari area Bandung gak usah pusing-pusing. Kadang-kadang kan kalau ada nasabahnya atau konsumen, saya mau pakai syariah, terus googling cabang syariah ini di mana sih gitu kan? Kan ada bank beda. Iya, betul. Jadi nggak usah khawatir kalau Bapak dan Ibu ya mau cari bank CIMB KPR pakai CIMB Niaga Syariah, cari CIMB Niaga dimanapun. Di situ menjual produk syariah. Termasuk kalau agent properti mau produk lu juga tinggal nanya aja ke agree. Gitu terdekat. Betul. Nanti kalau contoh nasabahnya agak sedikit mungkin lebih kepada pengen tahu secara detail, panggil kita punya spesialis yang mungkin menjelaskan. Sebenarnya RM kita juga bisa jelasin. Coba terkadang kalau bertanya ini fatwa yang nomor berapa. Nah, oh ya, masa ada yang nanya gitu? Kita pernah ada satu sesi nasabah Bandung kebetulan itu sampai nyambung dari jam 5 sampai jam Isya gitu loh. Karena dia antusias sekali terhadap produk syariah. Dan kita senang kok menjelaskan ke nasabah. Akhirnya jadi akad loh sama kita. Wow. Tapi bener sih teman-teman, menariknya CIMB itu ada syariah spesialis, Bro. Karena kita punya klien pun dikasih beberapa bank syariah nolak karena dia bawa ustadz, Bro. Iya nggak? Ya karena dia juga tidak mau melanggar agamanya dia gitu. Betul. Banyak SLO atau apapun di lu dipanggilnya apa sih? Apa ya? SLO, AO, lu apa? RM ya, RM, Relationship Mortgage. Ya, nggak semua RM juga bisa ngejelasin dengan dalil gitu. Betul. Kita sampai seru banget, Bro. Kita itu orang bank sampai ngobrol dan bank yang pertama yang lu sebut juga ditolak loh. Oh, oke. Nah, lu menariknya ada syariah spesialis. Wow. Ya. Tapi beneran sampai nanya fatwa, dalilnya di mana? Sampai minta fatwa nomor berapa kita kirimin. Fatwanya minta juga. Ini nomor berapa? Wow. Iya, jadi balik lagi kita senang sih karena balik lagi pada prinsipnya kita juga nggak bisa mengucapkan sesuatu itu tanpa dasar. Betul. Karena kan kita nggak boleh ngomong sekatanya. Jadi kita menggunakan ada rujukannya di sini. Jadi kalau saya ketemu nasabah, saya sampaikan saya menggunakan akad murabahah ini fatwa nomor ini. Jadi kalau nasabahnya memang betul banyak sekarang di Bandung khususnya ya, itu yang bawa ustadz saya ini loh. Ustadz saya bilang itu nggak syariah loh. Oke, sekarang saya kembalikan. Betul. Ini fatwanya, saya melakukan sesuai dengan fatwa. Kalau ada yang salah kira-kira di mana tolong dikoreksi. Barangkali kalau memang salah kita coba lakukan improvement barangkali gitu. Nah, Bro, apa sih sebenarnya biarnya agent di Bandung tahu nih? Sebenarnya
apa sih bagian mana sih yang mereka bertanya kebanyakan kalau dari pengalaman lo sekian tahun? Jadi gini, Ko Handi, yang menarik ialah kebanyakan masyarakat kita itu masih melihat bahwa namanya jual beli itu, barangnya itu harus dimiliki dulu. Dimiliki oleh? Si bank. Jadi itu yang selalu menjadi challenge kepada nasabah-nasabah tuh yang mungkin ya teman-teman Arebi selalu bilang, itu soalnya buktinya kan rumahnya masih punya si A gitu ya, belum dibeli sama si bank. Nah saya maunya belinya sama si bank. Balik nama dulu ke lu dong. No, makanya jadi kan masalahnya kan kalau dia masih menggunakan pendekatan secara rasional, maksudnya gini, yang gue tahu ya kalau gue jual belinya sama Ko Handi ya udah berarti kan ini udah punya Ko Handi, ya kan, jadi Ko Handi yang jual, jadi saya bayar DP Ko Handi gitu. Ya contoh beli di developer, bayar DP-nya ke bank gitu kan. Ya kan developer mana mau keluar PR dong, invest dong gitu kan. Gak mungkin kan. Jadi hal-hal seperti itu satu. Terus yang kedua nanti dia bilang, oke, ada lagi yang lucu, udah lu beli dulu bayar. Jadi bank suruh bayar dulu ke penjual. Jadi bank harus beli inventory. Nah itu yang mungkin balik lagi. Kita sendiri kan bank punya aturan. Ya, jadi balik lagi mungkin bahwa sebenarnya dari fatwa tuh sudah diatur hal-hal tersebut. Oh, sudah ada yang itu? Ada. Oh, detail banget ya fatwanya? Betul, makanya balik lagi kan fatwa ini kan datang dari pertanyaan dan meminta jawaban. Kayak sekarang mengenai boleh gak sih transaksi saya contoh beli sesuatu pakai e-wallet begini-begini gitu kan, sempat tanya tuh itu halal atau haram kayak gitu ya. Jadi itu dia akan mengeluarkan dasar. Jadi karena kita hidup kan berkembang ya. Karena kalau kita backstory ke zaman ratusan tahun lalu kan nggak ada kan gitu. Beda konsep. Nah, betul. Jadi sekarang kalau yang tadi diatur begini boleh, kerjasama begini boleh, yang ini nggak boleh. Semua udah diatur. Sebenarnya fatwanya udah jelas dong. Sudah jelas. Tapi masih ada orang yang nanya. Belum tahu. Iya itu maksud saya. Betul. Jangan-jangan dia nggak tahu fatwanya dong. Ya, hanya karena mohon maaf kebiasaan masyarakat kita hanya biasa menggunakan katanya oleh seseorang tanpa melihat data. Ya, soalnya makanya kita coba mengedukasi bolak-balik. Spesialis kami melakukan literasi mengenai keuangan syariah bukan hanya di cabang tapi juga kepada nasabah, kepada teman-teman mitra partners, developers, property agent. Betul. Untuk tahu. Jadi mungkin menjadi informasi yang bermanfaat kan. Jadi nggak sesempit itu loh ternyata gitu loh. Jadi yang menjadi challenge ke masyarakat itu kadang ada yang bilang, mahal syariah daripada konven. Jadi mimik saya waktu pindah ke syariah itu satu. Syariah yang pertama prosesnya lama. Oh gitu. Pertama dulu nih, image-nya orang kepada bank syariah itu kayaknya bank syariah itu lama prosesnya. Kedua, di mana tuh cabang-cabangnya? Ya kan? Ini kita bicara secara bank syariah secara total ya. Bank syariah tuh kayaknya lama, terus lebih mahal gitu kan. Terus prosesnya begini enggak ini. Tapi pas makin ke sini bahkan malah berubah. Kalau saya lihat sudah banyak perubahan yang sangat signifikan, masyarakat udah mulai tahu. Mungkin Ko Handi bicara 5 tahun yang lalu Bank Syariah Niaga ada ya gitu kan. Betul. Sekarang mungkin udah banyak masyarakat yang membutuhkan karena seiringnya perjalanan ternyata produk KPR Syariah bukan hanya kepentingan terhadap kepercayaan tapi lebih kepada benefit. Benefit. Kalau benefit ujung-ujungnya apa? Kecuanan yang Maha Esa. Kecuanan yang Maha Esa. Oke, setuju ya. Anda luar biasa ya. Ini pintar sekali ya. Sudah cocok jadi buzzer. Sudah bisa. Enggak, kan belajar sama Ko Handi juga ini saya lagi belajar ini saya. Bro, tadi kan lu bilang kan berubah kan, zaman berubah. Betul sih. Zaman dulu kan nggak ada e-wallet. Betul. Ketika Covid semua berubah. Betul. Nah, syariah juga kan makin hari makin berkembang. Betul. Orang juga makin melek, Google menolong. Mungkin saya tidak mendeskripsikan Ustadz ya, tapi kan nggak semua Ustadz juga ngerti literasi finansial dong. Betul. Nah, bro, kalau dari data lu hari ini yang ke syariah ada nggak yang di luar muslim? Atau kalau masih muslim? Niaga. Yang maksudnya yang jadi KPR, nasabah. Waduh, kalau nasabah KPR kita mungkin hampir lebih dari 60% mungkin ya non muslim. Serius, Li? Yes. Mana non muslim? Iya, kita bicara mortgage saja ya. Kita bicara mortgage saja. Iya, kita bicara mortgage saja. Menurut saya hampir lebih dari 60% itu non muslim. Maksudnya portonya banyak non muslim. Oh iya? Yes. Karena kecuanannya Maha Esa itu. Karena kecuanan yang Maha Esa itu. Apa kecuanan yang Maha Esanya, bro? Oh yes. Bukan di sini nih. Bukan di sini atau bukan di meja. Nanti kalau teman-teman saya yang dulu itu tahu kan ada. Tapi anyway gini, satu. Pada prinsipnya, tadi saya sampaikan bahwa kita coba mengedukasi nasabah yang pertama satu.
bank syariah beda sama bank konven. Satu itu dulu. Yang di mana tadi saya sampaikan bahwa kita menggunakan pendekatan berbagi hasil, kalau di bank konven menggunakan pendekatan memang hutang piutang. Yang kedua, dampaknya apa? Dampaknya kalau kita harus menggunakan transaksi. Kalau namanya jual beli, ya udah jelas. Yang jelas apa? Kepastian. Yang mana di lu? Yes, yang kita jual adalah kepastian. Di mana dalam transaksi jual beli, pada saat saya bertransaksi sama Kohandi, saya bilang harganya saya ikat angka 1 miliar. Saya cicil selama 15 tahun. Itu nggak boleh berubah totalnya. Tapi betul. Kalau menggunakan pendekatan tadi, mohon maaf, yang ada kondisinya hutang piutang, otomatis ada faktor lain yang mempengaruhi. Betul. Jadi salah satu yang kita sampaikan kepada nasabah adalah, Pak, untuk produk syariah mempunyai satu kepastian. Di mana banyak salah satu benefit lah, uniqueness-nya dari syariah produk, kepastian yang memang apalagi kalau karyawan, Bos. Yang pasti itu biaya hidup naik tinggi kan. Tahu sendiri dong minyak sayur berapa gitu lah ya. Kita nggak usah bahas minyak sayur lah ya. Tapi kalau tidak, kenaikan biaya hidup itu kadang-kadang sama kenaikan income itu kan boleh dibilang tergantung kondisi orang masing-masing ya. Nah, sehingga pada satu sisi banyak masyarakat kita yang pintar bagaimana dia memanage cost. Salah satu yang bisa dilakukan adalah menggunakan cost yang sifatnya fixed cost. Ya, dikunci dulu dong. Yes, dari awal tahu. Yes, and then dia sudah mengukur 15 tahun ke depan sekian nggak apa-apa deh, tapi terukur dibandingin tiba-tiba di depannya murah, pada saat floating naiknya 3 kali lipat, Bos. Kebayang. Kadang kita nggak sadar dibuai dengan angsuran yang murah di depan 2 tahun atau setahun, tiba-tiba lompat 3 kali lipat, kaget. Karena kita punya gaji nggak mendukung. Akhirnya mengganggu cash flow dan muncullah pinjaman-pinjaman lainnya. Nah, di syariah satu itu keunggulannya. Yang tambahin dong pinjam-pinjaman lainnya, dan akhirnya terjadilah keretakan rumah tangga, KDRT terjadi di mana-mana. Sampai akhirnya ada orang nyemplung ke kali gitu ya. Dramatisir. Ya tadi satu itu. Jadi satu konsep kepastian yang kami berikan dari produk syariah itu menjadi suatu yang dibutuhkan oleh masyarakat kita ya. Yang kedua adalah dari sisi biaya. Dari sisi biaya itu kita jauh lebih tadi variabel biayanya lebih murah. Oh ya? Kalau di KPR konvensional dia punya pendekatan 2 biaya, ada biaya provisi, ada biaya admin. Namun sekali lagi setiap bank balik lagi kepentingan beda-beda kan. Pasti ada yang mungkin biaya provisi 1%, ada juga biaya provisi 3%. Tapi kalau di bank syariah kita tidak ada biaya provisi, hanya ada biaya administrasi. Gitu. Jadi mungkin tadi variabelnya udah beda tuh. Provisinya nggak ada? Nggak ada. Wow. Jadi hanya ada biaya admin. Jadi variabel biaya yang muncul di biaya KPR itu yang memang udah jelas satu variabel. Ya, dan pasti secara total kita pasti lebih murah. Jadi memang balik lagi pendekatan kita sampai ke satu itu. Satu kepastian, kedua dari biaya lebih murah, yang ketiga adalah tadi di bank syariah kita itu kalaupun mohon maaf quote and quote nasabahnya One Prestasi atau macet, itu sebenarnya kalau di konvensional nasabah kan kena denda kena denda bayar inilah, itu menjadi pendapatan bank. Tapi kalau di bank syariah kita tidak mengenakan namanya denda, tapi memang kita ada namanya takzir, memberikan istilahnya, Bro? Takzir. Kita memberikan mendisiplinkan nasabah untuk dia komit. Karena kan balik lagi di kitab kita ada ayat mengatakan penuhilah akad dan janjimu. Sehingga kalau kita sudah punya janji, punya kesepakatan jual beli sekian, dicicil sekian, kita wajib penuhi. Kalau kita nggak penuhi karena kita lagi mohon maaf force major, ada contoh COVID banyak yang dirumahkan, bank nggak boleh mengenakan denda atau takzir tadi kepada nasabah. Itu di bank syariah kita boleh memberikan keringanan. Oh ya? Yes. Karena fatwa yang mengatur, bukan CMB Niaga. Fatwa yang mengatur. Sehingga banyak masyarakat kita tadi terbantu dengan kondisi saat ini. Mungkin ini fatwa yang mengatakan saya lagi kena COVID, saya di PHK. Makanya diminta namanya kebijakan mungkin dihapus, kemudian relaksasi dan sebagainya. Jadi balik lagi, selain tadi kepastian, biaya yang murah, tadi perlindungan konsumen ini juga ada dari sisi aspek sosial. Kecuali mohon maaf, dia sengaja, dia emang mampu tapi menunda-nunda, itu boleh. Tapi di bank syariah nggak boleh. Pendapatan tadi yang saya sebut takjir tadi, saya kenakan berapa sekian dari angsuran dia digunakan sebagai pendapatan bank, itu nggak boleh. Jadi itu kita ambil tapi kita tidak masukkan di dalam pembukuan bank, itu kita gunakan sebagai dana kebajikan, bukan dana CSR.
bukan uangnya bank. Dana kebajikan ini buat apa? Buat contoh. Jadi kalau Handi ada mungkin mau kegiatan, mohon maaf mungkin ada bantuan orang yang kena musibah, ini itu bisa diajukan ke CIMB Niaga Syariah. Gitu loh. Contoh, belum lama ada cerita kita ada orang cerita orang tuanya meninggal dan anaknya putus sekolah, terancam putus sekolah. Kita bisa berikan beasiswa. Itu tuh apa ya? Yayasan yang mengajukan ke lu, Bro. Betul. Bisa yayasan, bisa contoh perorangan, boleh. Karena itu bukan duitnya Bank CIMB Niaga, bukan buat uangnya Bank Syariah. Dan itu juga bukan bagian CSR. Bukan, CSR kan udah setup, betul. Dari cost, dari dia punya ini berapa persen buat ini. Kalau ini enggak, jadi contoh. Jadi ada sakit keras, harus operasi, nggak ada dana, bisa diajukan. Ini tuh bank lo atau konsep syariah harus begini? Konsep syariah harus begitu, karena fatwa yang mengatur. Oke. Jadi ini adalah beberapa ya, tadi saya sampaikan ya Ko Handi, balik lagi bahwa syariah untuk semua, dan tadi saya bilang lagi juga, apakah mungkin yang dibantu orang Islam aja? Enggak. Enggak juga? Enggak. Jadi contoh kalau mungkin ada yang mungkin non muslim pun, kita beberapa kali meninggal, sakit keras, bantu. Karena itu bukan duit kita. Perorangan bisa? Perorangan bisa, tapi jangan pakai talangan ya bos. Nggak ada duit nih, Ko Handi nih pinjam dulu nih. Enggak. Gua mau ngajarin itu ke lu. Iya. Saya udah baca dari matanya. Jadi balik lagi tadi, kondisinya ada yang mungkin ada kategori dia duafa, dia yatim, dia piatu, kan kasihan. Orang ini punya potensi, hanya karena nggak ada yang bantu, terancam putus sekolah. Tadi ini kan turunannya banyak ya, efek dominonya. Dia nggak sekolah, jadinya nggak bener, narkoba dan sebagainya. Kita harus wajib bantu. Berarti COVID ini lu konsep syariah nolong banyak orang juga ya? Nah, kebetulan COVID ini kita juga dibantu, disupport oleh pemerintah ya, punya program kan, ada stimulus. Jadi ada stimulus COVID, di luar stimulus COVID pun kita punya kebijakan secara bank wide dan juga secara syariah tadi disampaikan. Tapi sekali lagi, ini bukan menjadi suatu celah buat yang mohon maaf quote on quote yang nakal, kalau gitu gue pakai syariah, nggak ada denda. Tapi kan baliknya tadi, disiplin. Kita harus disiplin, kita validasi dong, bener gak dia kondisinya force major tadi gitu kan, nggak sembarangan serta-merta, yaudah saya, karena ada beberapa nasabah yang tadi ya fanatik, saya nggak mau nih klausul denda, karena kan di fatwa nggak boleh. Dia lupa, karena di fatwa diatur, kalau dia nggak mampu nggak boleh, kalau dia mampu boleh sebagai untuk mendisiplinkan, karena kan kalau enggak semua akan menganggap nggak mampu dong. Kasihan dong bang, karena bang mengelola dana Baitul Mal kan, mengelola dana umat. Bukan kasihan bang, kasihan dong Bro Peri digaji pakai mana ya. Kalau enggak balik lagi ya. Bercanda, bro. Bukan gaji tapi lebih kepada kan balik lagi kan bank ini kan sebagai mediasi antara orang yang nabung sama orang yang membutuhkan. Betul. Pada satu sisi kita nggak bisa mengembalikan return atau pada saat dia nggak mau narik dana nggak ada dananya kan juga menjadi tanggung jawabnya bank gitu loh. Jadi tadi 3 hal yang mungkin perlu teman-teman dari Area Bandung tahu bahwa KPR Syariah yang pertama bukan melekat kepada masalah kepercayaan. Karena kita lebih kepada satu masalah benefit tadi, kepastian yang memang di produk syariah harus ada kepastian. Ya, mulai jual beli, boleh kerjasama diikat di depan. Sehingga nanti nggak ada tuh tengah jalan merasa, lo kok kemarin nggak begini, nggak boleh. Satu. Yang kedua, biaya yang lebih murah. Jadi mungkin Bandung sekarang boleh dibilang hampir 70-80% itu bookingnya syariah. Serius? Nah itu, gua mau nanya itu sebenarnya. Lu mau lanjutin yang nomor 2 dan nomor 3 diulang lagi nggak? Ya 2 dan 3 tadi biaya lebih murah, sama tadi ada faktor X tadi, kebijakan tadi. Gua mau nanya ke yang tadi itu bro, lu otaknya kita udah mau nyambung nih. Bro, tadi gua masih curiosity dengan 60% non muslim di lu ya. Data kalau belum ngobrol sama teman-teman syariah kurang lebih sama. Jadi gini, kalau di bank syariah lain tuh di mana? Iya, bank syariah. Kalau ngobrol lu sama syariah. Karena gini, beda strategi ya, Ko Handi. Karena balik lagi tadi saya sampaikan, Ko Handi, produk syariah di CIMB Niaga itu dijual oleh seluruh cabang. Nggak hanya kantor cabang syariah. Di bank-bank lain mungkin hanya ada kebijakan hanya cabang KC saja. Jadi orang yang image-nya syariah ya ke situ. Betul. Jadi nasabah-nasabah yang datang ke cabang konven, dia membutuhkan KPR. Teman-teman dari cabang konven udah syariah first. Jadi yang dijual syariah first. Kenapa syariah first? Saya sampaikan, Pak, syariah Bapak diuntungkan dengan begini. Dan sehingga porto syariah kita lebih gede. Iya, di Bandung 70% dari semua KPR. Gila. Beneran ini? Iya. Keren ya? Keren banget. Keren banget dong. Iya, jadi ya balik lagi, karena tadi saya sampaikan bahwa karena benefit yang 3 itu ya. Karena kita sudah mulai mengedukasi. Karena kita yakin kok pada prinsipnya kalau seandainya tadi saya sampaikan
Mungkin kalau teman-teman REB Bandung browsing itu di negara-negara Eropa maju pun sudah mulai banyak bank-bank yang menggunakan konsep syariah. Karena konsep bagi hasil itu adalah konsep yang rasionalis buat pedagang. Ya kan? Orang nabung bagi hasil ya. Jadi kalau Kohani buka tabungan nih, deposito ditaruh di CIMB Niaga, contoh 10 miliar ya. Kalau mungkin di konvensional langsung dikasihin bunga di depan kan. Oh, sekarang Kohani mungkin spesial rate 3% atau 4%. Nah, kalau kita bentuknya nggak seperti itu Kohandi. Kita cuma bilang, Kohandi kita menggunakan bagi hasil ya. Bagi hasilnya dengan perhitungan nisbahnya, contoh Kohandi 65, saya 35. Jadi nanti kita lihat nih, kita punya keuntungan di bulan berjalan tuh berapa. Ekuivalen dengan sekian persen. Tapi kayak contoh, kalau menggunakan dengan tadi, kalau bank pas pada saat histori di bulan sebelumnya untung 100 juta, Kohandi dapat 65%, saya 35. Pada saat besok 50 juta, kalau ini dapat 65 ya 35. Secara hak dan kewajiban terpenuhi kan. Tapi secara volume bisa berubah. Beda. Tapi cengli dong. Iya kan? Namanya bisnis. Exactly. Wow. Bro, lu ada data nggak kalau gitu seniaga gini pertanyaan gua. Fenomena ini tuh sekarang pertumbuhan syariah lu besar nggak kalau gitu? Growth lu? Kalau dibanding konven di niaga deh. Kalau bicara secara industri dulu ya. Di industri kita punya market share syariah di industri syariah itu sudah di 16%. Bang lu? Niaga syariah di industri seluruh perbankan syariah termasuk yang semua ya. BPD dan sebagainya itu 16%. Pertumbuhannya double digit. Pertumbuhan bank lu doang? Year on year secara syariah. Lawan mana? Lawan rata-rata industri atau? Kalau di industri kan rata-rata masih single digit ya. Kalau kita udah double digit. Wow. Yes. Jadi balik lagi spiritnya tadi, karena balik lagi kalau yang menjual cabangnya cuma cabang syariah, tenaga penjual kan dikit. Jadi karena kita konsepnya yang menjual semua boleh jual, yang penting kayak kita jual Indomie aja nih, Kohandi. Saya jual Indomie udah dibungkus begini nih, saya taruhin di gerai-gerai saya nih. Mau taruh di A, B, C, yang penting jangan dibuka nih. Artinya jangan dibuka apa? Jangan dirubah klausulnya. Aturan mainnya. Tapi menarik yang lo omong bro, kalau bank ini pintar juga nih agak ya. Kalau disimpan bikin bank sendiri yang syariah, kan gua yang non muslim agak gimana gitu kan? Belum lagi dari sisi cost. Ya kan lo harus spell cost dong, buka satu gerai berapa? Tempat aja tahu dong pasar berapa, Bandung sewa, belum lagi sources, capital use, macam-macam deh. Berarti kalau ngomongin growth konven dan syariah di tempat lu lebih kenceng syariah dong growthnya mah ya? Ya secara kita memang basicnya kan kita dari kecil ya, sehingga secara growth pertumbuhan besar. Namun sebagai informasi, alhamdulillah atas support dan kolaborasi dari teman-teman semua CIMB Niaga dan kepercayaan nasabah dan mitra Kohandi kepada CIMB Niaga Syariah, kita saat ini posisi aset itu nomor 2 seluruh Indonesia. Serius? Yes, jadi aset kita di industri bank syariah se-Indonesia kita nomor 2 setelah yang itu. Setelah yang itu, yang dibikin BUMN lah punya lah ya. Karena kan itu merger 3 bank. Berarti swastanya lu number 1 dong? Number 1 agree. That's why. Wow, pionir syariah juga lu lewat dong? Wow, luar biasa. Jadi inilah salah satu yang mungkin tadi saya bilang strategi kebijakan, ya kan? Bro, yang kedua, silakan. Yang kedua strategi kebijakan, yang kedua tadi saya bilang masyarakat tuh masih banyak yang belum tahu. Once dia tahu, pasti akan terjadi shifting lah. Pasti akan terjadi shifting yang memang balik lagi win-win kok buat nasabah, karena tadi konsepnya konsep bisnis. Bro, lu pernah petain nggak niaga syariah di Indonesia? Market share lu paling gede di mana? Kalau secara kota ya, sebenarnya Jakarta. Masih Jakarta kita karena otaknya udah rasional mereka semua. Satu itu, yang kedua tadi saya bilang karena kita teman-teman industri yang lain tuh mungkin ya pendekatannya menggunakan tadi single cabangnya itu yang jual, sehingga cabang-cabang itu kan nggak banyak di Jakarta. Kalau kita kan ini ya, jadi kalau secara ini kita punya porto sih Jakarta paling besar. Berarti dan kita leading market. Lu masih bisa ngambil masa yang gemuk, yang base muslimnya kan juga banyak banget. Exactly, masalahnya muslim tapi kan balik lagi kebutuhan dia kan, kalau dia nggak tahu mengenai benefitnya kan. Nah makanya jadi itu. Makanya jadi tadi salah satunya ya saya dan tim berusaha untuk terus keliling-keliling literasi keuangan, bukan hanya ke cabang-cabang tapi ke teman-teman partners kayak ini kan
membantu. Salah satu media ini terima kasih sekali loh. Semoga ini menjadi podcast nih. Ya podcastnya dari RRB Bandung ini menjadi ladang amal dan ibadah juga nih. Karena membantu ya. Karena lagi esensi membantu masyarakat yang tadi belum tahu mengenai benefit syariah, dengan tahunya produk benefit syariah ini, sehingga nasabah itu mendapatkan insight kan. Akhirnya nasabah pilih yang syariah gitu. Jadi semoga di bulan Ramadan ini hari Jumat berkah ini. Ramadan. Iya. Kurang gimana baik coba mengundang Pak Peri gitu ya. Jadi ini jadi suatu yang mungkin perlu kita coba lakukan di teman-teman RRB kota-kota yang lain ya. Saya sih nanti akan coba sampaikan ya kalau ada kesempatan kepada RRB pusat ya. Ini apalagi narasumbernya begini ya. Aduh. Gak keren lah kebetulan aja ke Bandung menyesuaikan. Ini jadi menarik lagi dengan informasi yang kita dapat. Informasi yang kita dapat kan lo lihat tadi pertumbuhan Bandung juga 70%, secara aset nasional juga. Pertumbuhan dalam arti gini tadi portion booking ya. Portion booking. Portion booking. Kalau pertumbuhan Bandungnya itu double digit juga. Double digit ya kan. Terus juga lo nomor 2 aset secara bank syariah. Betul. Gue dapat rumor bahwa lo kan CMB bro. CMB kan udah bank dalam negeri Malaysia atau Malaysia bro ya? Betul. Iya kan? Katanya saking hebatnya KPR lu di benchmark sama induk lu ya bro? Nah, ini luar biasa. Ini kayaknya Kohandi ini aksesnya jaringan internasional ya, bukan jaringan lokal ya. Sampai informasi yang sifatnya internasional udah terupdate dulu aja. Jadi memang balik lagi kebetulan di CMB Niaga kita kan grup ya, ada 6-7 negara itu yang memang melihat menjadi role model ya, dia lagi ngelihat nih karena pertumbuhan kami di mortgage di Indonesia konven atau syariah? Bicara secara besaran pun syariahnya khususnya itu luar biasa, di consumernya itu menjadi boleh dibilang di backbone lah ya, pertumbuhannya backbone banget di beberapa negara, sampai boleh dibilang apa sih konsep tadi saya bilang, karena kita didukung oleh grup kita di CMB Niaga Induk itu mendukung sekali untuk pertumbuhan syariah sehingga kita tumbuh besar. Kayak tadi saya sampaikan yang jual bukan hanya cabang syariah, tapi seluruh cabang menjual produk syariah. Berarti Indonesia mengalahkan 7-8 negara yang tadi? Agree. Wow. Pertumbuhannya ya. Secara growth ya? Yes, of course. Oh ya? Kencang bro? Maksudnya pertumbuhannya di tahun ini atau emang konsisten? Boleh dibilang 3 tahun ini kita tumbuhnya juga cukup signifikan, jadi role model lah buat ini kita ya. Berarti Bang Peri ini selebriti di CMB dong? Aduh, bukan Bang Peri, CMB Niaga. Bukan Bang Peri ya. Oke, salah saya ya. mah hanya sama itunya doang. Bro, oke ya, menarik juga ya. Berarti pertumbuhan lu luar biasa juga ya. Yes. Bro, tadi lu ngomong backbone itu loh. Maksud lu apa? KPR itu jadi backbone sebuah bank? Iya, balik lagi. Atau di bank lu dong? Kebetulan kalau bicara backbone mortgage mungkin saya rasakan hampir di semua perbankan untuk pembiayaan atau lending ya pasti akan fokus di consumer ya. Karena kita sama-sama tahu kondisi corporate ya, mikro pun masih up and down. Masa COVID beginian? Ya, jadi boleh dibilang saya yakin sih hampir semua perbankan baik yang konven maupun syariah mungkin arahnya ke sana, kemungkinan besar. Tapi kalau di CMB Niaga Syariah sendiri memang fokus untuk pertumbuhan aset dan ininya memang dari consumer financingnya di mortgage ya, secara aset, karena balik lagi tadi saya sampaikan asetnya jangka panjang, sustain, liquid juga ya. Jadi mungkin itu menjadi salah satu parameter, ditambah dengan kondisi ketidakpastian faktor di dalam negeri dan luar negeri membuat mungkin ya semua bank saya rasa sama sih. Jadi makanya sekarang kalau Adi kan lihat kan bank-bank sekarang turun, besok turun lagi, besok nyamain. Jadi kan ya lumayan ini ya, seru lah pokoknya. Seru banget ceritanya. Ya kan saling menyusul gitu kan, saling tikung menikung ya. Yang nonton yang merasa tertikung. Nah. Iya. Tikung menikung ya, biasa lah ya. Bro, tadi kan udah ngomongin syariah gitu kan. Ini benefitnya, cuannya mahesanya itu gitu kan. Sekarang CMB Niaga punya benefit lebih kan dibanding syariah yang lain? Dibandingin bank syariah lainnya. Kalau benefit lebih pasti ada. Ya, jadi dari sisi nasabah itu kita punya beberapa program-program ya, tadi dari sisi pricing. Tadi kita punya pricing 1.43% di beberapa selected developer kita. Pricing Pertama? Fix tahun pertama di 1.43%. Wih, gila. Ya. Kemudian itu gimana dong? Bang tetangga teman kita. Jadi balik lagi tadi namanya jualan kan. Jadi bahasa
marketingnya kita punya juga sesuatu yang memang menarik di depan. Kemudian juga kita punya sesuatu yang fix. Jadi kita punya yang fix selama 8 tahun ya. 8 tahun fix. Kenapa 8 tahun? Karena kita melihat tren masyarakat, teman-teman RIB pasti tahu deh, kebanyakan nasabah umur KPR tuh nggak lebih daripada 8 tahun, walaupun banyak yang sampai 10 tahun, 20 tahun. Oh, in actually mostly kemana nasabah itu cuma 8 tahun. Setelah itu dia di payment lunasin. Oh gitu, data riset lo gitu. Ya, kurang lebih di industri mortgage kurang lebih sama. Oke. Jadi memang kita makanya mengedepankan itu, kita punya fix 8 tahun loh. Yang ketiga, tapi fix 8 tahun lu tetap boleh 15 tahun. Tetap. Tenornya boleh 25 tahun bahkan. Oh iya, nah ketika 8 tahun dilunasin kena penalti nggak? Nah, kita ada yang namanya fix sepanjang tenor tadi sampai dengan 15 tahun, ada yang fix sampai 10 tahun. Bahkan selama masa fix itu kalau di pelunasan, kita bukan sebutnya nama penalti. Jadi kalau di KPR syariah itu menariknya, kita kalau dia ambil murabahah, nasabah mau lunasin, nggak boleh ada penalti. Jadi kita kasih diskon bahkan. Oh ya? Yo. Di tahun pertama, tahun kedua? Iya. Jadi ini menariknya. Jadi kalau saya sedikit sharing kepada nasabah bahwa nasabah ambil KPR syariah yang murabahah ditentukan di depan kan. Tadi saya sampaikan, saya beli rumahnya 1 miliar. Kemudian karena saya cicil selama 10 tahun, maka bank ambil margin. Anggaplah sebut angkanya let's say 500 juta deh, gitu contoh, menjadi 1,5. Pada saat 1,5 itu langsung dibuat selama 10 tahun. Fix angsuran selama 10 tahun berubah. Pada saat nasabah pelunasan akan dihitung ulang nasabah sisanya berapa di diskon. Diskonnya nanti pada saat pelunasan. Dilihat. Jadi kan dia sisa harusnya nih dia sisa let's say 60 kali bayar lagi. Jadi nanti kita hitung, bank bisa memberikan diskon sampai berapa. Jadi dia nggak perlu bayar 60 kali bayar. Wow. Gitu. Jadi, menarik. makanya jadi Kohandi sebenarnya balik lagi. Syariah itu bukan hanya masalah religi, saya sampaikan. Ini lebih kepada benefit. Betul. Benefit, kepastian, dan tadi aspek sosial tadi. Iya, makanya tagline lu syariah untuk semua. Iya, betul. Bukan ngomong religi. Betul. Jadi balik lagi bahwa meskipun stereotip orang syariah is muslim. Nah, betul. Nah, yang sempat jadi fenomenal bahwa kok mahal. Jadi saya sampaikan pada saat kita sudah sepakat di Kohandi, saya beli rumah 1 miliar. Kemudian kita bilang nih mau dibeli dan dicicil dengan jangka waktu 10 tahun. Keluarlah number 1,5 miliar. Agree ya? Nah, pada saat nasabah pelunasan kan angkanya sudah ketemu angka 1,5 miliar dong. Nah, nasabah pada saat baru jalan nih 1 tahun, saya mau lunasin, tapi dia maunya apa? Saya maunya yang pokoknya aja saya bayar, kan baru setahun. Dia lupa konsep jual beli barang. Jual beli barang udah ikat dong di invoice 1,5. Jadi pada saat pelunasan bukan utang 1 miliar. Nah, itu sempat kemarin viral. Saya mau luruskan juga nih Kohandi di podcast ini. Karena nasabah kita mohon maaf tadi masih basic kebiasaan konven kan. Yang saya tahu kalau saya lunasin saya cuma tanya hutang pokok saya berapa, penalti berapa. Jadi saya sampaikan. Balik lagi teman-teman bahwa teman-teman bisa memilih produk mau murabahah, mau MMQ itu mempunyai benefitnya masing-masing tergantung cash flow masing-masing. Gitu. Jadi sekali lagi syariah tadi syariah untuk semua, syariah memberikan manfaat bukan hanya dari si masalah kepercayaan. Karena kalau bekerja tadi saya juga baru tahu dari Kohandi nih bahwa di ajaran selain non muslim bahkan diatur nggak boleh riba ya gitu kan. Jadi artinya banyak masyarakat kita mungkin nggak tahu ya Kohandi mengenai gini. Tapi dengan adanya ini kita berharap lah kita ada shifting dan juga mungkin buat para deposan yang nabung-nabung juga mulai berpikir lebih kepada konsep bagi hasil lah. Jangan mentang-mentang saya punya duit minta sekian kalau nggak mau. Tapi kalau di bank syariah kan nabung bagi hasil ya sekian pas untungnya bagus ya bagus, kalau yang kurang itu tapi nggak bakal hilang uangnya kan gitu. Dan salah satu yang menarik di CMB tadi ya syariah advisor atau apa sebutan syariah spesialis. Dan kita juga di seluruh perbankan syariah yang membedakan bank syariah sama konven adalah di bank syariah itu kita punya namanya DPS itu Dewan Pengawas Syariah. Jadi kebijakan, program, apapun proses itu diawasi dan dimonitoring oleh DPS tadi. DPS tadi itu isinya? DPS tadi itu adalah orang pakar ekspertis syariah yang memang akademisi. Dan dia ditugaskan oleh dari DSN MUI. Jadi nggak sembarangan orang bisa jadi di sini. Karena jadi bukan juga saya Ferry deh jadi nggak bisa karena ada kompetensi dan ada fit and proper test juga. Belum nyampe jauh banget kalau di gitu. Oke, last piece Bro Ferry.
pas hujan juga, jadi berkah banget nih. Iya. Perfect kita. Iya. Last bit, buat teman-teman yang masih awam dengan syariah, pesan lo apa nih ya terakhir? Pesan buat teman-teman Arebi Bandung khususnya, cari nanti kalau ingin tahu lebih kenal, kan tak kenal maka tak sayang gitu kan. Jadi mungkin bisa menghubungi tim CMB Niaga, khususnya bisa menghubungi Sasa Anggea, spesialis syariah ya. Jadi kalau teman-teman mungkin saya pengen dong dibuatin kelas kayak begini buat literasi di agent-agent supaya nanti pas ketemu nasabah tahu gitu, minimal tahu kulit luarnya gitu loh. Jadi nanti kita bisa bantu, dan kalau ketemu nasabah-nasabah mungkin yang kritis mengenai mungkin nasabah saya agak kritis mengenai fatwa, dalil dan lain sebagainya, juga nggak usah khawatir, kita ready. Bahkan sekarang zaman udah canggih kok Andi. Jadi kalau seandainya mungkin kita sekarang nanti malam, kita ready kapanpun. Bahkan bila perlu kita punya Syariah Advisory. Nah ini yang tidak ada di beda lagi lain. Sama spesialis. Beda. Kalau Syariah Advisory kita rata-rata ini adalah jebolan-jebolan memang Mesir. Oh ya? Jadi memang expertise syariah. Jadi kalau dibilang tadi Kohandi ini adalah pakar. Bukan DPS, di bawah lagi DPS. Boleh dibilang sekretaris DPS lah. Jadi dia orang bank, tapi dia orang bank ya. Orang CMB. Orang CMB. Kalau yang DPS tadi kan memang dia adalah selevel komisaris di bank syariah ya, karena dipilih oleh DSN. Nah, kalau ini adalah orang bank, tapi memang dia expertise dan dia adalah mempunyai latar belakang akademisi dari ekonomi syariah. Sehingga nanti pada saat mungkin nasabah bertanya, kita bukan hanya bicara dari satu aspek, karena kan kita nggak bisa melihat dari satu sisi kan, berarti kepada angle yang lain gitu loh. Jadi nggak usah khawatir ya, kalau ada nasabah yang tertarik ingin tahu mengenai syariah, hubungi. Dan tapi sebenarnya nggak hanya syariah, pokoknya kalau nasabah mau KPR, syariah dikasih deh. Karena karena kalau teman-teman Arebi Bandung nawarinya produknya bagus, harapannya kan nanti kan puas tuh konsumen kan, gue beli lagi deh nanti sama si timnya Kohandi kayaknya, atau mungkin dari Arebi Bandung kayaknya bukan hanya jual closing, tapi lebih kepada memberikan solusi, memberikan juga bagaimana mengatur cash flow. Nah, jadi di sini saya sarankan, yuk kenali syariah, mumpung bulan Ramadan kita ready kapanpun, di luar Ramadan pun kita ready. Hubungi Sasa Anggea di spesialis syariah Bandung ya, di CMB Niaga, dan juga bisa menghubungi teman-teman dari marketing CMB Niaga ya. Marketing CMB Niaga pun juga bisa membantu menjelaskan produk-produuk dan fitur dari syariah. Bukan hanya Sasa ya. Cuma kalau spesialis, kalau ketemu nasabah yang mungkin kritis, agak menanyakan lebih kepada dalil-dalil dan rujukan, kita siapin gitu. Dan kan saya ready anytime. Ya. Nah, bro, itu penutup gua. Oh, gitu. Lu ambil. Wes gitu aja. Oke. Sampai berjumpa lagi. Maaf. Salam kolaborasi. Siap. Salam kolaborasi. Thank you ya, bro ya. Thank you Andi.